kembali lagi bersama saya Yolanda Syeba Simatupang dengan NIM A1D119043. Nah, kali ini saya membahas materi kelas 3 semester 1 mengenai memelihara lingkungan alam. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya anak didik mengetahui bagaimana cara dalam memelihara lingkungan alam. Nah, oke, saya tulis langsung judulnya ya. Memelihara lingkungan alam. Memelihara lingkungan alam. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari lingkungan alam itu. Lingkungan alam adalah lingkungan alami yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tanpa campur tangan dari manusia. Nah, contoh dari lingkungan alam itu ada seperti hutan, sungai, laut. Nah, contoh dari gambar ini ya, hutan, sungai, laut, pantai, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi lingkungan alam, terutama yang ada di Indonesia ya. Saya tulis di sini pengertian dari lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan alami yang dibuat oleh Tuhan. Nah, contohnya tadi yang sudah saya jelaskan itu seperti hutan, sungai, laut, pantai, dan lain-lainnya. Nah, masih banyak ya lingkungan alamnya tadi. Nah, contohnya tadi itu salah satunya adalah hutan. Nah, hutan sekarang ini udah banyak yang rusak, udah banyak yang nggak hijau lagi. Nah, itu semua karena ulah dari manusia. Nah, manusia itu ada yang menebangi hutan secara sembarangan, tetapi ada juga manusia yang menebang hutan itu untuk membangun suatu bangunan seperti rumah contohnya. Nah, mereka untuk mengimbangi hutan-hutan yang telah gundul itu, mereka membuat hutan buatan. Nah, isinya itu seperti pohon jati, pohon pinus, pohon cemara, dan pohon-pohon lainnya. Nah, kalau kita tidak ada hutan lagi, bagaimana cara kita untuk bernapas? Bagaimana cara kita untuk mendapat oksigennya itu? Nah, jadi kita harus memelihara hutan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk memelihara hutan. Contohnya itu ya, memelihara hutan. Memelihara hutan. Nah, cara yang pertama itu adalah reboisasi. Nah, reboisasi ini adalah menanam kembali hutan yang telah gundul. Nah, jadi reboisasi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ketika melihat hutan gundul, kalau ada tanaman itu bisa ditanam lagi supaya hutan-hutan itu tidak gundul, bisa kembali lagi terisi tanah-tanahnya dengan pohon-pohon itu ya. Nah, cara yang kedua itu adalah melakukan sistem tebang pilih tanam. Sistem tebang pilih tanam. Nah, ini sistemnya ini menebang dengan pohon-pohon yang sudah layak ditebang. Contohnya itu seperti pohon yang sudah tua atau yang sudah nggak bagus lagi, itu layak untuk ditebang. Nah, jadi itulah yang bagus untuk ditebang daripada pohon-pohon yang lainnya. Nah, cara yang ketiga itu adalah memberi sanksi tegas. Nah, memberi sanksi tegas itu seperti gambar ini.
Nah, memberi sanksi tegas itu kepada orang-orang yang menebang pohon itu secara sembarangan dengan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, tanpa juga izin dari pemerintah ataupun pihak setempat yang berkaitan ya. Nah, selain hutan, contoh lingkungan alami selanjutnya itu adalah sungai. Nah, sungai ini yang sering kita temui juga ya daripada lingkungan alam lainnya. Nah, sungai sekarang ini sudah banyak yang kuning, kotor, sudah seperti tidak layak lagi untuk dipakai. Nah, itu semua juga karena sebab dari ulah manusia. Nah, sungai ini kan kita pakai airnya juga dipakai untuk air pump, untuk kita mandi, bahkan untuk kita minum. Jadi tidak layak karena itu berasal dari air yang udah kotor. Nah, jadi supaya kita bisa memakainya, sungai tersebut yang sudah diberikan oleh Tuhan, di sini saya memberikan beberapa cara untuk memelihara sungai. Oke. Yang kedua, memelihara sungai. Memelihara sungai. Nah, cara yang pertama dalam memelihara sungai itu adalah jangan membuang sampah ke sungai. Nah, kita nih sebagai manusia yang sudah diberikan lingkungan alam yang baik seperti sungai, kita tuh jangan membuang sampah seperti sungai karena sampah-sampah itu dapat menyumbat lajunya air juga, dan itu bisa menaikkan air sungai tersebut sehingga dapat mengakibatkan banjir di beberapa kota yang sering dirasakan ya. Nah, jadi juga kita harus menegur orang yang membuang sampah. Nah, jangan seperti gambar ini ya. Nah, karena itu tidak baik, itu merusak lingkungan alam juga. Nah, cara yang kedua itu yang selanjutnya adalah jangan meracuni sungai. Nah, kita tidak boleh meracuni sungai karena itu membuat air tersebut menjadi tidak layak untuk dipakai dan membuat isi dari sungai tersebut seperti ikan ataupun seperti hewan-hewan lainnya seperti buaya juga itu dapat mati tanpa diketahui sebabnya. Nah, itu kan merugikan juga. Jadi kita juga tidak bisa memanfaatkan dari isi-isi sungai tersebut. Nah, cara yang ketiga itu adalah selalu membersihkan sungai. Nah, kita nih apalagi orang-orang yang dekat dengan sungai nih, kita juga harus rajin dalam membersihkan sungai seperti dari gambar seperti berikut ini. Nah, jika sungai sudah bersih, itu kan udah layak untuk kita pakai. Ada juga dampak positifnya untuk kita. Nah, kita harus mencontohkan sebagai bagian orang yang sudah melakukan pembersihan sungai. Nah, sekian penjelasan dari saya ulas kembali sedikit. Nah, memelihara lingkungan alam itu, lingkungan alam adalah lingkungan alam yang dibuat oleh Tuhan. Nah, contoh seperti hutan, sungai, laut, dan pantai. Nah, cara untuk memelihara hutan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih tanam, memberikan sanksi tegas. Nah, memelihara sungai caranya seperti jangan membuang sampah ke sungai, jangan meracuni sungai, dan selalu membersihkan sungai tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dari saya. Saya Ronda Syabas Simatupang dengan NIM A1D119043 mengucapkan terima kasih.